Baik, selamat datang di materi algoritma dan pemrograman. Untuk materi hari ini, kita akan lanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu adalah ekspresi atau operator. Nanti kita akan membahas terkait dengan operator, di mana operator yang kita pakai nanti bisa berupa operator aritmatik atau operator logik, dan beberapa fungsi yang kita gunakan nantinya dalam menerapkan di dalam pembuatan algoritma dan pemrograman. Nah, lalu apa sih ekspresi yang dimaksud? Oke, kita bahas dulu. Kita bahas maksud dari ekspresi. Ekspresi kita kecilkan dulu. Ekspresi ini merupakan serangkaian perhitungan nilai yang dihasilkan dari suatu nilai yang diinginkan. Oke, maksudnya apa? Nilai yang diinginkan adalah nilai-nilai yang bisa dihitung atau nanti bisa kita hitung. Terus misalkan sebagai contoh 6 ditambah 3, nanti hasilnya adalah 9. Nah, ini merupakan nilai-nilai yang diinginkan. Jadi saya mau mencari nilai sumberan, artinya 6 ditambah 3. Nah, di sini saya menggunakan operator ini sebagai jenis operator aritmatik atau matematik. Jadi di sini ada beberapa jenis operator yang bisa dipakai dalam pemrograman. Oke, yang pertama operator yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini mempunyai lambang ataupun beberapa simbol yang terdiri dari misalkan plus, kemudian minus, ada bagi, ada perkalian. Nah, dalam penulisannya itu plus seperti yang kita ketahui, plus yaitu tanda plus, kemudian minus itu adalah untuk pengurangan, kemudian bagi, tanda bagi itu kalau di pemrograman itu adalah garis miring. Nah, terakhir yang untuk perkalian itu tanda bintang. Tanda bintang. Artinya di sini operator aritmatik ini kita memakai kodenya atau simbol dari operator aritmatiknya, yaitu plus, minus, garis miring, dan bintang untuk perkalian. Nah, ini untuk operator aritmatik. Nah, ini saya tulis gini aja. Kemudian yang kedua itu ada operator perbandingan. Nah, operator perbandingan seperti yang kita ketahui itu ada lebih besar atau kurang dari, kemudian kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan, atau sama dengan, atau nantinya seperti ini. Nah, ini adalah beberapa simbol untuk jenis operator perbandingan. Perbandingan artinya misalkan kalau saya tulis di 6 itu lebih besar daripada 3. Ya. Ini 6 itu lebih besar dari 3. Kemudian saya tulis lagi 5 itu lebih kecil dari 10. Benar kan? Nah, ini untuk notasinya. Atau misalkan nanti kita tulis 10 sama dengan 10.
Nah, ini notasi dari operator itu sama, artinya nilai variabel A dan B itu nilainya sama. Nah, ini nanti itu pemakaian dari operator. Nah, kemudian ada operator lainnya, yang ketiga itu adalah operator string. Yang ketiga, operator string, di mana ini kita menambahkan suatu operasi plus. Operasinya adalah plus. Hampir sama dengan kalimat dari atau notasi dari operator aritmatik. Jadi sebagai contoh, operator string, misalkan saya mau menggabungkan dua buah variabel. Yang pertama, untuk string pertama anak. Kemudian yang variabel kedua adalah ku. Artinya, kalau kita mau menggabungkan dua variabel ini, dua nilai variabel ini, kita perlu menambahkan kalimat plus, simbol plus di dalam sini, sehingga nanti hasil dari suatu operator string ini itu menghasilkan nilai anakku. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah operator string. Kemudian yang keempat itu ada operator logika. Untuk operator logika itu nanti kita pakai not and or. Artinya not and or itu dan atau tidak. Jadi ada tiga untuk menyatakan operator logika ini, and atau n ya. Atau kalau dalam pemrograman itu dan gini. Kemudian ada or, itu notasinya itu garis 2 gini. Kalau n seperti ini. Nah, kemudian not itu notasinya itu tanda seru. Nah, tanda seru. Jadi ada tiga hal notasi dari operator logika, yaitu and itu dan, kemudian or itu atau, dan false itu not itu adalah yang menyatakan tidak sama dengan, atau not itu tidak menyatakan tidak, misalkan tidak sama dengan nilai A itu tidak sama dengan nilai B. Contohnya ya, kita tulis variabel A, nilai A tidak sama dengan nilai B. Nah, ini suatu pernyataan tidak sama dengan atau tidak dipakai untuk operator logikanya. Nah, kita coba buat contoh-contoh beberapa. Ini hanya ada 4 ya operator dalam pembuatan ekspresi di pemrograman. Nah, kita buat contohnya ya. Contoh-contoh yang bisa kita pakai. Nah, misalkan saya mau membuat ekspresi aritmetik. Di mana misalkan saya punya variabel gaji itu sama dengan gaji pokok dikalikan 1 ditambah jumlah naiknya dikalikan 0,05 ditambah lembur. Nah, misalkan kayak gini ya, dikalikan 1,25. Nah, oke, ini kita analogikan. Variabel gaji itu nilainya, formulanya adalah gaji pokok dikalikan 1 ditambah jumlah
pertemuannya dikalikan 0,5 tambah lembur kalikan 1,25. Ini contohnya saja. Ada contoh lainnya, misalkan saya punya variabel T ya, di mana variabel T ini formulanya adalah 5 kali A ditambah B dibagi C. Nah, contohnya kayak gini. Oh, ini saya buat tanda kurung. Nah, ini adalah untuk contoh dari pembuatan ekspresi algoritma dari aritmatik. Nah, kalau yang rasional, tadi misalkan nilai A lebih besar dari nilai B. Oke. Kemudian ini relasional ya, relasional. Nah, kemudian ekspresi logik. Misalkan M itu formulanya adalah X lebih besar dari Y dan 5 ditambah Z. Nah, mohon maaf, Z. Jadi nanti M itu menghasilkan dia nilainya itu berdasarkan X lebih besar dari Y dan 5 ditambah Z. Artinya ini adalah formulanya yang nantinya akan dimiliki oleh variabel M. Terus yang terakhir tadi untuk ekspresi string, misalkan saya punya variabel alamat. Nah, kemudian ini saya punya dua nilai, Jalan Kemerdekaan. Nah, ini variabel yang pertama, nilai variabel pertama ditambahkan dengan nilai variabel yang kedua, KM 9 Paris. Nah, contohnya aja kayak gini. Artinya nanti di alamat, nama variabel alamat ini nilainya dia gabungan dari Jalan Kemerdekaan KM 9 Paris. Nah, seperti itu. Oke. Saya berikan contoh latihan dan nantinya teman-teman tolong buat atau kerjakan di selembaran kertas. Nanti kalian buat bagaimana cara menyusun algoritma yang berdasarkan nilai-nilai atau pernyataan yang sebelumnya kita pelajari. Yang tadinya kita belajar terkait dengan tipe data variabel, yang kemudian adalah algoritma ekspresi operator. Nah, oke. Di sini saya akan memberikan latihan soal dulu sebelum nanti teman-teman mengerjakan. Misalkan di sini saya punya latihan soal. Sebelum saya berikan soal ya, susun algoritma untuk menghitung luas segitiga. Nah, oke. Bagaimana caranya mengerjakan? Artinya kita untuk membuat algoritma menghitung luas segitiga, kita buat ya, judulnya adalah menghitung luas segitiga. Oke. Yang pertama kita butuhkan adalah deklarasi terlebih dahulu. Deklarasi. Di sini deklarasinya adalah kita butuh data atau tipe data real ya. Luas segitiga nantinya kan hasilnya adalah koma. Kalau kita koma berarti kita buat deklarasinya tipe datanya adalah real.
Ini saya bold. Oh, nggak bisa ya. Dimana saya punya nama variabelnya adalah luas, kemudian alas, dan tinggi. Oke. Nah, di sini saya punya tipe data real. Ini saya garis bawah aja biar teman-teman paham. Saya mendeklarasikan suatu nama variabel di mana nama variabelnya itu adalah ada luas, ada alas, ada tinggi. Kenapa saya tulis seperti ini? Karena kan untuk menghitung luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Makanya saya butuh 3 variabel ini. Nah, kemudian kita coba deskripsikan deskripsi ya. Kita deskripsikan untuk algoritmanya. Algoritmanya seperti apa? Kita coba buat write. Nah, kita menggunakan notasi bahasa Inggris ya. Artinya untuk menyatakan write itu adalah mengeluarkan read ya. Read dulu. Read nilai alas dan tinggi ya. Jadi saya akan membaca nilai alas dan tingginya. Ini saya garis bawah aja. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah untuk membuat algoritma kita gunakan secara runtutan ya. Read atau kita baca nilai dari alas, variabel alas dan variabel tinggi. Langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah kita masukkan formulanya. Misalkan luas itu luas dengan rumus setengah, berarti kan 0,5. Untuk membuat formula perhitungan aritmatik di pemrograman kan biasanya 1/2 ya. Makanya kita langsung aja daripada 1/2 kita tulis 0,5 dikalikan alas setengah kali alas dikalikan tinggi. Nah, ini adalah formula dari luas. Luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Oke. Nah, seterusnya setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai dari luas, kita keluarkan dengan cara menulis write luas. Oke. Nah, jadi saya punya perintah write itu untuk mengeluarkan nilai dari variabel luas. Oke, dari sampai di sini ini kita sudah membuat suatu algoritma untuk menghitung luas segitiga. Baik, jika ada yang ditanyakan nanti silakan tulis pertanyaan itu di kolom komentar pada video ini. Nah, lalu untuk tugasnya, untuk teman-teman tugasnya adalah, ini saya berikan tugas. Yang pertama, susun algoritma untuk meminta data dasar dari mahasiswa. Misalkan ini nama, NIM atau NIT, kemudian email dan nomor telepon. Nah, teleponnya. Oke, itu untuk tugas yang kedua. Pertama. Tugas yang kedua itu silakan kalian buat algoritma untuk menghitung komisi penjualan. Ya, susun
algoritma untuk menghitung komisi yang diperoleh salesman ya. Salesman di mana misalkan kita punya input apa ya, sales menjual, misalkan sales menjual produk ya, produk lebih besar dari 1 juta, nanti dia akan mendapatkan komisi 10%. Dapat komisi 10%. Oke. Pernyataan yang kedua, sales yang menjual jika kurang dari 1 juta tidak mendapat komisi. Oke. Ini adalah tugas yang kedua untuk menghitung komisi. Nanti silakan teman-teman buat algoritma bagaimana menyusun atau menghitung komisi dari sebuah salesman ini. Oke, kemudian yang ketiga saya berikan 3 soal saja. 3 soal. Soal yang ketiga itu adalah buat algoritma untuk mengkonversikan data detik dari suatu nilai data mengkonversikan data detik ke jam, kemudian menit dan detik. Oke. Contohnya misalkan ada 540 detik. Oke, maka output yang nantinya dihasilkan adalah 1 jam 30 menit 40 detik. Jadi nanti silakan teman-teman membuat algoritma untuk mengkonversikan data detik ke satuan jam, menit, dan detik. Misalkan di sini ada 5440 detik, itu kalau kita konversikan dalam satuan jam, menit, dan detik, itu ada 1 jam 30 menit dan 40 detik. Oke, jadi ada 3 tugas ini, silahkan nanti teman-teman kerjakan di selembaran kertas. Nanti silahkan diupload hasil bentuk algoritmanya seperti yang saya contohkan di sini. Ada judulnya menghitung luas segitiga. Kalian deklarasikan nama variabel, tipe datanya, kemudian deskripsikan bagaimana cara menyusun menghitung luas segitiga. Ini contoh. Dan nanti kalian buat ada 3 algoritma di sini. Susun algoritma untuk meminta data dasar mahasiswa, algoritma untuk menghitung komisi salesman, dan algoritma untuk mengkonversi data detik ke jam, menit, detik. Seperti itu untuk materi kali ini. Semoga materi ini bermanfaat. See you next time and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.